Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Mr. Yakin dalam pembelajaran sains. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Oke, sebelum kita belajar, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar dalam pembelajaran ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah pembelajaran ini kalian bisa memahaminya. Nah, sebelum kita mengenal sifat benda, kalian juga harus memahami beberapa pengertian tentang sifat benda. Di antaranya adalah ada yang disebut dengan materi. Apa sih itu yang disebut dengan materi? Oke, teman-teman semua lihat di contoh ada gambar-gambar meja seperti air susu, air jeruk, jam dinding, ban sepeda, dan balon. Nah, benda-benda tersebut itu disebut dengan materi, begitu ya. Jadi dia bisa diraba, bisa kita hirup, bisa kita dengar, bisa kita cium. Nah, jadi ada berbagai macam materi zat diantaranya. Nah, zat-zat itu bersatu menyusun suatu benda. Nah, benda itu dapat kita lihat dan kita gunakan. Lalu bagaimanakah sih sifat-sifat benda tersebut? Nah, yuk kita coba bahas ya. Nah, diantaranya adalah yang pertama yaitu A. Mengenal sifat benda di sekitar kita. Sifat benda di sekitar kita diantaranya ada yang namanya kekerasan benda. Adanya bendanya keras, nah seperti batu. Ada benda yang mudah diubah bentuknya, ada juga benda yang sulit diubah bentuknya. Ini disebabkan perbedaan kekerasan benda tersebut. Contohnya itu ada seperti kertas, ya. Jadi dia memiliki kekerasan yang berbeda dengan batu. Dan juga mentega. Mentega juga itu kan mudah, tidak seperti kertas, tetapi mentega lebih lembut dan lebih mudah bisa diiris, sedangkan batu tidak bisa kan. Oke, berikutnya adalah sifat benda, diantaranya juga ada kekasaran benda. Nah, jadi benda ini merupakan memiliki permukaan, memiliki kasaran yang berbeda-beda. Jadi kekasaran permukaan benda disesuaikan dengan fungsinya. Contoh nih, jalan raya. Kalau jalan raya licin pasti banyak yang tabrakan dong ya. Mobil banyak terpleset, motor juga sama. Sepatu nih, kita pakai sepatu. Kalau sepatunya terlalu licin, kita tidak bisa berjalan dengan baik. Juga bola, kalau bola tidak licin, itu akan melukai tangan yang menangkapnya. Makanya bola itu licin. Oke, teman-teman semua sampai sini paham ya. Nah, berikutnya adalah wujud benda. Nah, wujud benda ini ada tiga, ada benda cair, ada benda padat, dan juga ada benda gas. Nah, cair contohnya minyak kelapa ya. Contohnya lagi air, kemudian ada lagi air susu. Itu adalah semuanya bentuknya cair ya. Sedangkan benda padat diantaranya ada meja. Itu meja itu benda yang padat ya. Kemudian ada juga kertas seperti yang tadi. Dan yang bentuk gas itu seperti udara. Udara ini agak sulit ya untuk kita lihat atau kita raba, tapi keberadaannya itu akan terasa seperti asap, itu terlihat, itu ada gasnya. Nah, berikutnya yang berikutnya adalah yang B, itu sifat benda padat ya, sifat benda padat. Nah, jadi sifat benda padat ini adalah bentuk dan ukurannya tidak mengikuti bentuk wadahnya dan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Contohnya meja dan batu. Jadi dia itu ukurannya tidak mengikuti wadah. Kalau misalkan batu dimasukkan ke dalam kotak, maka batu tidak akan seperti kotak ya. Dia tidak bisa mengikuti wadahnya, jadi tidak jadi berbentuk wadah, tetap aja batu gitu ya. Misalkan meja itu kan kalau misalkan dimasukkan ke dalam wadah, tetap aja seperti meja bentuknya gitu. Oke, yang berikutnya adalah sifat benda yang cair ya. Sifat benda cair ini memiliki sifat yaitu bentuknya selalu menyesuaikan wadahnya dan dapat mengalir, diantaranya air. Nah, air misalnya dimasukkan ke dalam gelas, maka dia akan membentuk seperti gelas gitu ya. Nah, misalkan minyak kelapa dimasukkan ke dalam mangkok, maka minyak kelapa ini dia menyesuaikan menjadi seperti wadahnya. Nah, kalau misalkan airnya tidak diwadahi, dia dibentukkan wadah, maka air itu akan mengalir mengikuti salah-salah yang bisa dia aliri. Itulah ciri-cirinya sifat benda cair. Nah, berikutnya adalah bagaimana sifat benda pada benda gas ya.
sifat benda gas. Nah, ini sifat yang terakhir adalah selalu mengisi ruang yang ditempatinya dan tidak mudah dilihat. Jadi gas ini tidak mudah dilihat ya, yang katanya itu udara ya. Jadi kita tidak akan bisa meraba-rabanya, tetapi kita merasakan misalkan ada angin ke badan kita, akhirnya rambut kita bergoyang-goyang karena terkena udara. Yang bisa dilihat mungkin seperti asap ya, asap tuh bisa kelihatan rasa udaranya. Dan juga ketika kita sedang mendidihkan air, merebus air yang mendidih akan terlihat asapnya. Itu disebut dengan udara yang keluar dari perebusan air atau uap ya. Nah, ini ada tugas buat kalian, itu tugas praktek yang harus dikerjakan. Tugasnya adalah melakukan percobaan ya. Ini sudah saatnya mencoba nih, tinggal kalian baca sampai sendiri tugasnya, kemudian dipraktekkan. Jika bisa lebih bagus juga digunakan video ya dalam kegiatannya atau dengan foto. Dengan video sih lebih bagus ya, jadi kelihatan kegiatannya. Boleh dengan foto ataupun dengan video. Itu saja yang bisa Mister sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.